Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semua kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi tryout dan soal ujian sekolah bagian kedua untuk nomor 11 dan 20. Baik, silakan kalian perhatikan contoh soal yang Ibu berikan berikut ini. Untuk nomor 11, di sini indikatornya mengenai komposisi fungsi ya. Jadi disajikan dua buah fungsi aljabar, siswa dapat menyelesaikan permasalahan komposisi dari dua fungsi aljabar tersebut. Untuk contohnya, di sini Ibu membuat dua contoh ya. Dua soal dari satu soal yang sama. Diketahui fungsi f(x) 3x plus 1 dan gx x kuadrat kurangi 2x plus 5. Hasil dari, ini saya buat G bundaran F dan F bundaran G. Karena di kisi-kisi tidak dijelaskan di sana komposisinya apa, sehingga di sini saya buatkan dua contoh sekaligus dari satu soal yang sama. Nah, untuk yang G bundaran F, itu artinya Gfx. Semua nilai X di fungsi G, ya, jadi semua nilai X di fungsi G digantikan dengan Fx. Contohnya seperti ini. Gx adalah X kuadrat kurangi 2X plus 5. Sehingga semua X-nya kita ganti dengan nilai Fx, 3X plus 1. Nah, di sini X kuadratnya jadi 3X plus 1 kuadrat kurangi 2X. Ya, berarti min 2 kali 3X plus 1 plus 5. 5-nya bilangan konstan. Nah, dari sini kita jabarkan 3x plus 1 kuadrat itu menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 1. Yang ini 2 kali 3x, ini jadi min 6x, min 2 kali 1, min 2 plus 5. Ya, sehingga dari sini kita sederhanakan, kita kumpulkan suku sejenis ataupun yang konstan menjadi 1, sehingga hasil akhir adalah 9x kuadrat, ini 6x dikurangi 6x 0, 1 kurangi 2 tambah 5, 4. Sehingga dari Fx atau G bundaran F dari soal di sini tadi hasilnya adalah 9x kuadrat plus 4. Nah, sekarang yang F bundaran G. Untuk yang F bundaran G itu artinya Fgx. Semua nilai X di fungsi F diganti dengan Gx. Nah, untuk Fx di sini adalah 3x plus 1 sehingga X-nya kita gantikan menjadi 3 kali Gx-nya adalah X kuadrat kurangi 2X plus 5. Ini plus 1 dari Fx. Ya. Dari sini kita jabarkan, yang dikurung kita kalikan dengan 3. Sehingga 3 kali X kuadrat adalah 3X kuadrat, 3 kali min 2X, min 6X, 3 kali 5, 15. Plus 1. Dari sini kita kumpulkan kembali suku yang sejenis. Di sini ada yang sejenis. Ya, sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat kurangi 6X plus 16. Nah, itu contoh soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Berikutnya soal ke-12. Ini kaitannya dengan inverse fungsi. Ya, siswa dapat menyelesaikan permasalahan inverse dari fungsi aljabar. Jadi di sini inverse fungsi ya. Contoh. Diketahui Fx itu adalah 3x plus 1. Hasil dari inverse fungsi x adalah pangkat min 1 ini artinya inverse ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Di sini, Fx tadi adalah 3x plus 2. Langkah pertama, ubah Fx menjadi y. Sehingga y sama dengan 3x plus 2. Kalau sudah kita ubah y, kita cari nilai x. Ya, jadi 3x, ini 3x ya, di ruas kanan. Berarti yang berada di sebelahnya 2 ini harus kita pindahkan ke kiri menjadi min. Sehingga bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. 3x sama dengan y kurangi 2. Karena 2 kita pindahkan ke kiri jadi negatif. Nah, sehingga nilai x itu adalah semua yang ada di ruas kanan kita bagi 3. Hasilnya y kurangi 3 per y kurangi 2 per 3. Ya, itu nilai x. Nah, sehingga inverse fungsi x, kalau tadi sudah kita peroleh y sama dengan y kurangi 2 per 3, y-nya kita gantikan dengan x. Nah, ini yang dinamakan inverse fungsi x. Ya. Jadi inverse fungsi x dari fx 3x plus 2 adalah x kurangi 2 per 3. Yang berikutnya nomor 13 adalah rotasi ya, yang kaitannya dengan rotasi dan refleksi.
Nah, indikatornya untuk soal ya di sini siswa dapat menentukan hasil komposisi transformasi suatu titik oleh sebuah rotasi dilanjutkan dengan refleksi. Jadi satu titik ini mengalami 2 kali pergeseran, yaitu rotasi dan refleksi ya. Jadi mengalami 2 kali transformasi, yaitu rotasi dan refleksi. Contohnya ya, untuk rotasi itu artinya perputaran, kalau refleksi artinya kita cerminkan ya. Nah, contoh, bayangan titik A 2,5 oleh rotasi ya dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Ingat berlawanan arah jarum jam ini berarti arahnya ke kiri ya. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, kalau saya gambarkan titiknya seperti ini. Tadi pusatnya adalah 0,0, titiknya 2,5. Ini dirotasi sejauh 90 derajat, berarti saya rotasikan sejauh 90 derajat. Nah, dari A di sini, bayangan A aksen itu adalah min 5,2 ya, min 5,2, koordinatnya di sini min 5,2. Nah, ini yang pertama. Kemudian dari hasil bayangan yang dirotasi, dia direfleksikan. Titik itu dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi cerminnya di sini, ini adalah sumbu X, ini sebagai cermin. Nah, kalau tadi titik A aksen itu adalah min 5,2, berarti kalau cerminnya sumbu X, nah jaraknya, ya jarak antara A ke sumbu, ke cermin di sini ya, atau sumbu X, ini adalah 2 satuan. Berarti dari titik atau dari cermin ke bayangan itu juga harus 2 satuan. Ini kita turunkan ke bawah di sini, kita tarik ke bawah. Sehingga bayangannya kita peroleh min 5, min 2. Nah, jadi untuk titik A 2,5 yang dirotasikan melalui pusat koordinat sejauh 90 derajat, bayangannya adalah min 5,2. Min 5,2 dicerminkan kembali terhadap sumbu X sehingga bayangan hasilnya adalah min 5, min 2 berada di sini ya. Seperti itu. Ini transformasi yang mengalami komposisi dari rotasi dilanjutkan refleksi. Rotasi itu diputar, refleksi dicerminkan. Ya, ini cerminnya adalah sumbu X. Ini salah satu contoh saja ya. Nanti bisa kalian kembangkan ke contoh soal yang lain. Berikutnya untuk nomor 14 ini mengenai dilatasi dan translasi ya. Siswa dapat menentukan koordinat bayangan suatu bangun yang didilatasi dengan pusat koordinat dengan skala tertentu. Ini skalanya kayaknya kurang dari 3 ya. Dilanjutkan dengan translasi. Berarti di sana didilatasi itu artinya dibesarkan. Ditranslasi berarti digeser. Satu bangun mengalami 2 transformasi. Contoh. Bangun segitiga ABC dengan A 3,1, B 2,2, dan C 1,1 mengalami dilatasi dengan faktor skala 2 yang berpusat di titik koordinat. Kemudian ditranslasikan pada titik P 3,1. Maka bayangan segitiga ABC adalah, nah, jadi segitiga ABC di sini didilatasi dengan skala 2 ya. Pusatnya koordinat itu artinya pusatnya 0,0. Kemudian ditranslasikan, ini berarti digeser sejauh 3,1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini. Ini adalah ABC titik awal ya. Dibesarkan atau didilatasi dengan pusat koordinat sejauh 2 skala ya, 2 tadi, perbesarannya 2, sehingga yang A-nya 3,1 menjadi 6,2. Yang 1,1 jadi 2,2. B-nya 2,2 jadi 4,4. Ini adalah bayangan setelah didilatasi. Nah, setelah didilatasi, kemudian mengalami komposisi translasi, yaitu digeser sejauh titik 3,1. Sejauh 3,1, yang tadinya di sini 6,3, 6,2 digeser 3,1. Artinya pergeseran dari X ini ke kanan 3 langkah, ke sumbu Y ke atas 3 langkah. Nah, dari 6 ini geser ke kanan ya, 3 langkah. Ini 1, 2, 3 berada di sini. Dan untuk Y digeser 1 langkah, di sini 1 langkah ke atas. Berarti dari 2 tadinya 2 menjadi 3. Nah, bayangannya berada di sini. Yang F 2,2 juga sama, digeser sejauh 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3, nah berada di sini.
Untuk Y-nya digeser sejauh 1 satuan, berarti di sini 5,1. Yang E juga sama, digeser ke kanan 3 satuan, digeser ke atas 1 satuan. Ya, ini untuk komposisi, dilatasi, dan refleksi. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini bentuk gambarnya. Kalau saya tuliskan bentuknya seperti ini. Titik A 3,1 oleh dilatasi 0,0 dengan faktor perbesaran skalanya 2, ini menjadi 6,2. Artinya 3 kali 2, 6, 1 kali 2, 2. Dari sini ditranslasikan, translasi itu artinya digeser ya. Berarti 6 tambah 3, nah ini 6 tambah 3, 2 tambah 1 di sini. 6 tambah 3, 9, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Yang B dan C prosesnya sama. Itu ya, jadi untuk contoh bagaimana komposisi dari dilatasi dan translasi. Yang berikutnya adalah mengenai persamaan lingkaran ya. Ini indikator soalnya, siswa dapat menentukan bentuk persamaan lingkaran yang diketahui pusat lingkaran dan jari-jarinya. Di sini jelas. Menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusat lingkaran dan jari-jarinya. Baik, di sini Ibu buatkan contoh soal ya, 2 soal yang seperti ini. Persamaan suatu lingkaran jika diketahui pusatnya adalah 0,0 dan jari-jari 4. Nah, di sini ditanyakan persamaan lingkarannya, dia yang diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jari 4. Nah, bagaimana menyelesaikan? Kalau pusatnya adalah 0,0, persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dan Y tinggal karena X dan Y tidak diketahui, berarti hanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Karena yang ada hanya jari-jari. Di sini pusatnya 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ini yang pusatnya di 0,0. Nah, yang satunya ini Ibu buatkan yang pusatnya tidak di 0,0 ya. Persamaan suatu lingkaran jika diketahui suatu lingkaran dengan pusat di titik P-1,2 dan berjari-jari 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini perhatikan seperti ini. Untuk pola persamaan lingkaran itu seperti ini. Ini kalau pusatnya tidak di 0,0. Kalau 0,0 cukup X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau yang pusatnya di titik A, B ya, di sini polanya bisa kalian terapkan X kurangi A kuadrat plus Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini A dan B-nya tinggal digantikan titiknya di sini. Ini adalah pusatnya. Sehingga X dikurangi min 1, karena di sini pusatnya min 1, ditambah Y dikurangi 2. 2 dari sini, sama dengan 2 kuadrat, karena jari-jarinya 2. Nah, dari sini kita selesaikan. Ini X plus 2 ya, kuadrat. Ini kalau dijabarkan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Sedangkan di sini Y min 2 kuadrat, ini kalau dijabarkan adalah Y kuadrat min 4X plus 4. Ini distribusi perkalian. Y kurangi 2 kali Y kurangi 2. Hasilnya Y kuadrat kurangi 4X plus 4. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini disederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, ini ya. 2X dikurangi 4X, di sini min 2X, 1 ditambah 4, ini dikurangi, ini masuk ke kiri ya, min 4, sehingga hasilnya plus 1. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat P min 1,2 dan jari-jari 2 adalah X kuadrat plus Y kuadrat kurangi 2X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh untuk persamaan, menentukan persamaan lingkaran. Untuk berikutnya mengenai permutasi ya. Jadi permutasi di sini indikatornya siswa dapat menentukan banyak cara menyusun unsur jika diketahui banyaknya seluruh unsur dan yang akan disusun dengan memperhatikan urutannya. Nah, berarti di sini yang berkaitan dengan permutasi. Contohnya seperti ini. Pada pemilihan pengurus OSIS, terpilih 4 kandidat yaitu Abdul, Benny, Cindy, dan Desi yang akan dipilih menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya dipilih untuk 1 jabatan. Berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang tersebut menjadi pengurus OSIS? Nah,
Tadi ada 4 kandidat ya, Abdul, Beni, Cindy, Desi dipilih menjadi ketua sekretaris bendahara. Ingat kalau permutasi berarti di sana urutan diperhatikan, tidak dibulak-balik ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Di sini Ibu terapkan menggunakan pola ya. Jadi tadi diketahui N-nya 4, ada 4 orang, pengambilannya 3 untuk menjadi ketua sekretaris bendahara. Nah, pola untuk permutasi itu adalah seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita data, tetapi kita gunakan pola ya. P itu adalah, P artinya permutasi ya. Rn, di mana N tadi adalah banyaknya data, R-nya pengambilan ya. Sehingga di sana N-nya 4, R-nya 3. Itu artinya 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 faktorial. Ya, sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Nah, faktorial, 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial artinya 1. Sehingga di sini setelah dikalikan hasilnya 24. Nah, jadi banyaknya cara pemilihan pengurus OSIS, di sana ada 24 cara. Ya, jadi untuk permutasi ini bisa menggunakan pola seperti ini. P pangkat N, R. N-nya adalah banyaknya data, R-nya adalah banyaknya pengambilan. Ya, ini untuk permutasi. Yang berikutnya mengenai kombinasi. Ya, siswa dapat menentukan banyak cara menyusun unsur jika diketahui banyaknya seluruh unsur dan yang akan disusun dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi bedanya dengan permutasi, kalau permutasi tadi urutannya diperhatikan, tetapi kalau kombinasi di sini urutannya tidak diperhatikan, dianggap sudah mempunyai kesamaan ya. Nah, untuk contoh, pada suatu pusat pelatihan atlet bulu tangkis terdapat 3 atlet perempuan dan 4 atlet laki-laki ya yang sudah memiliki kemampuan yang sama. Untuk suatu pertandingan, tim pelatih ingin membentuk 1 pasangan ganda campuran. Nah, berapa banyak pasangan yang dapat dipilih dari tim pelatih? Nah, seperti ini. Tadi ini ada 2 persamaan sebenarnya ya, tetapi untuk kombinasi ini kalian buat seperti ini. Ya. Jadi C pangkat N, R. N-nya adalah banyak data, R-nya banyak pengambilan. Berarti kalau di sini ada atlet perempuannya 3, berarti N-nya 3, pengambilannya 1. Atlet laki-lakinya ada 4, berarti N-nya 4, pengambilannya 1. Ya, seperti ini. Nah, pengambilannya 1. C31, artinya tadi yang atlet putri itu ada 3 data, pengambilannya 1. 3 faktorial dibagi 3 kurangi 1 faktorial. 1 faktorial. 1 faktorial ini adalah pengambilan. Dikalikan, ini kali ya, saya gabungkan untuk prosesnya. 4 faktorial ini adalah banyaknya atlet putra, dibagi 4 kurangi 1, 1 faktorial. Ya. Sehingga di sini, yang di sini ini tinggal 3 faktorial, dibagi 3 kurangi 1 itu adalah 2 faktorial, di sini 1 faktorial. Yang ini 4 faktorial dibagi 3 kurangi 1, 3 faktorial kali 1 faktorial. Nah, dari sini kita hitung, 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu ternyata 3. 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 4. Nah, 3 kali 4, 12. Jadi banyaknya pasangan yang dapat dipilih oleh tim pelatih adalah 12 cara. Ya, seperti itu. Ini untuk kombinasi ya, jadi N faktorial dibagi R itu pengambilan, N faktorial, dikali N kurangi R faktorial. Untuk bagian peluang, ya, peluang, ini siswa dapat menentukan peluang sebuah kejadian. Nah, ini lanjutan dari permutasi dan kombinasi. Ini kita bawa ke dalam peluang. Contoh. 2 buah dadu dilemparkan 1 kali secara bersamaan. Ya, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 10 adalah, nah ini yang ada 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, yang ditanyakan peluang mata dadu berjumlah 10. Kita lihat dulu sampelnya. Ya, untuk ruang sampel mata dadu ini sebanyak seperti ini ya. Kalau diuraikan seperti ini, tetapi kalau nggak diuraikan sebenarnya sudah kelihatan di sana sampelnya ada 36. Ya, jadi banyaknya sampel ada 36. Di sini banyaknya kejadian 3. Kenapa 3? Kita lihat dari sini. Yang kedua mata dadu yang jumlahnya 10, itu hanya
4,5, 5,5, dan 6,4. Berarti di sana hanya ada 3 kejadian. Nah, untuk peluang itu adalah banyaknya sampel dibagi banyaknya kejadian. Ya. Maaf, ini terbalik ya rumusnya. Jadi banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. NA dibagi NS. Ini terbalik polanya. Sehingga banyaknya sampel itu 3, banyaknya kejadian, banyaknya kejadian 3, banyaknya ruang sampel ada 36. Jadi untuk peluang terambilnya mata dadu yang berjumlah 10 itu ada 1/12. Ya, ini jadi terbalik, ini NA dibagi NS ya. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nomor 19 mengenai vektor ya. Siswa dapat menentukan hasil kali dari 2 buah vektor di dalam dimensi 2. Ini jelas perkalian dari 2 buah vektor ya. Nah, contoh Ibu seperti ini. Jika diketahui P ya atau vektor P itu 6, 3 dan vektor Q itu min 2, 4, maka nilai PQ adalah, nah, ini hanya dikalikan biasa seperti matrik ya. Vektor itu hampir sama seperti matrik. Berarti 6 kali min 2, 3 kali 4. 6 kali min 2, min 12, ditambah 3 kali 2 kali 4, 12. Min 12 tambah 12, 0. Ini untuk perkalian matrik. Ya. Vektor maksudnya. Yang nomor 20 mengenai logika matematika. Nah, disajikan sebuah pernyataan dalam bentuk implikasi, siswa dapat menentukan pernyataan negasi. Negasi itu artinya lawannya ya, negasi itu lawan. Kalau implikasi itu suatu pernyataan yang menggunakan kata jika maka. Jika titik-titik maka titik-titik itu adalah implikasi. Kalau negasi itu adalah ingkaran atau lawan, ya, lawannya. Nah, ini contoh Ibu seperti ini. Negasi dari pernyataan berikut adalah, nah, ini saya buat 2 contoh. Yang A, jika Ida adalah siswa yang pintar, maka dia memiliki hobi membaca. Nah, jika maka, ini adalah implikasi ya. Ciri implikasi itu di sini ada jika maka. Jika Ida adalah siswa yang pintar, maka dia memiliki hobi membaca. Nah, ingkarannya bagaimana? Ingkaran dari implikasi itu menggunakan kata dan. Ya, dinegasikan berarti nanti di lawannya ya. Ida adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca. Nah, ini ingkarannya di sini. Dia tidak memiliki hobi membaca ya. Jadi lawannya seperti itu. Yang kedua, contoh kedua, jika ABCD adalah persegi, maka diagonal AC tidak sama dengan BD. Nah, ingkarannya bagaimana? Nah, ingkarannya seperti ini. ABC adalah persegi dan diagonal AC sama dengan BD. Nah, ini ada ya. Jadi ingkaran dari implikasi itu adalah dan. Dan di sini ini yang menunjukkan perbedaannya. Di sini tidak sama dengan, di sini sama dengan. Kalau contoh 1 tadi, dia memiliki hobi membaca. Di sini dia tidak memiliki hobi membaca. Jadi lawannya. Ya. Ini dari 20 soal atau dari nomor 11 sampai 20. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.